Perkenalkan, nama saya Rio Pratama Sringrimo dengan NIM 1203800008 pakai program studi Desain Komunikasi Visual TPB 55. Berikut akan saya jelaskan mengenai array, perulangan, dan juga percobaan dalam C++ ke dalam bentuk materi matematika dan juga fisika. Untuk materi matematika, saya akan menjelaskannya ke dalam bentuk matriks dalam operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks sendiri merupakan susunan kelompok bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Dalam penjumlahan matriks, setiap baris dari matriks pertama dan juga baris matriks kedua dijumlahkan, begitu juga dengan kolomnya. Misalnya itu matriks A, B, C, D tambah E, F, G, H. Kemudian hasilnya adalah matriks A tambah matriks E, lalu B ditambahkan F, C ditambahkan G, dan juga D ditambah H. Demikian juga dengan pengurangan. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart dalam program C++ untuk penjumlahan dan juga pengurangan matriks. Oke, dan pertama adalah kita mendeklarasikan yaitu jenis data yang akan kita gunakan dalam hal ini, yaitu terdapat pilihan I, J, M, dan N serta I. Terdapat juga integer array yang menyimpan matriks 1, matriks 2, dan juga hasilnya. Array di sini dalam bentuk dua dimensi, yaitu array secara mendatar dan juga secara menurun. Yang pertama, terdapat menu pilihan yaitu penjumlahan dan juga pengurangan matriks. Terdapat 3 pilihan. Kemudian setelah menginput pilihan akan terdapat percabangan. Jika pilihan pertama dipilih, maka akan bergerak ke arah kanan. Halo Rio. Oke, setelah bergerak ke kanan, maka terdapat di sini yaitu penjumlahan matriks. Yang pertama kita masukkan dulu berapa banyak matriksnya, kemudian kita masukkan angka-angka ke dalam matriks atau angka-angka matriks tersebut, elemen matriks tersebut. Kemudian masukkan juga jumlah untuk matriks kedua beserta juga elemen-elemennya. Setelah itu matriks tersebut dapat dijumlahkan dan diperoleh hasil. Kemudian di sini terdapat perulangan. Jika menekan tombol Y, maka akan kembali ke operasi semula. Tapi jika kita tidak memilih pilihan pertama dan memilih pilihan kedua, maka program akan bergerak ke arah kiri, kemudian menuju cabangan pilihan kedua, dan kemudian ke arah kanan. Di sini terdapat pengurangan matriks, sama seperti pada pilihan satu, hanya saja di sini kita mengurangi matriks tersebut. Dan jika tidak memilih pilihan ketiga, pilihan kedua, maka dia akan bergerak ke arah kiri, dan program akan diakhiri. Oke, selanjutnya adalah pembahasan fisika. Materi fisika yang saya pilih adalah merupakan hambatan.
Hambatan sendiri atau resistansi merupakan kemampuan suatu bahan untuk merambat atau mencegah arus listrik. Hambatan tersebut dibagi atas dua, yaitu hambatan pada rangkaian listrik seri dan juga hambatan pada rangkaian listrik paralel. Untuk hambatan total pada rangkaian seri listrik, jumlah hambatan itu hanya tinggal dijumlahkan saja seluruh hambatan yang ada dalam situ. Namun jika dalam rangkaian paralel, maka hambatan tersebut dilakukan hal seperti ini, yaitu satu perhambatan ditambahkan satu perhambatan kedua, ditambah satu perhambatan ketiga, dan kemudian ditambahkan satu perhambatan keempat, hingga seterusnya. Kemudian hasil totalnya tersebut, hasil dari total hambatan tersebut menjadi 1 per hambatan total. Untuk flowchartnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini yaitu terdapat 3 deklarasi, yaitu string array angka, integer n, dan juga integer pilihan. Nah, dalam hal ini terdapat 2 pilihan, yaitu hambatan seri dan juga hambatan paralel. Jika kita memilih pilihan pertama dalam percabangan, maka dia akan bergerak ke arah true atau benar, sehingga masuk ke dalam penjumlahan hambatan ke dalam bentuk seri. Namun jika kita memilih tidak memilih pilihan pertama, dia akan bergerak ke arah kiri, dan jika kita memilih pilihan kedua, maka dia akan bergerak ke arah kanan, sehingga kita masuki jumlah hambatan dalam rangkaian paralel. Jika tidak memilih keduanya, maka program akan bergerak ke arah kiri dan berakhir begitu saja. Oke, selanjutnya adalah program C++ untuk materi berikut. Oke, baiklah. Pertama adalah untuk matriks. Di sini kita dapat melihat itu terdapat deklarasi I, J, M, N, dan juga matriks serta hasilnya. Pertama di sini adalah fungsi percabangan if. Jika kita memilih pilihan pertama, maka dia akan menjalankan program seperti berikut. Untuk penjumlahan matriks. Dan di sini kita dapat melihat terdapat juga perulangan for. Dalam perulangan for ini, jika kita memasuki jumlah matriks pertama, yaitu sebesar 2, maka kita dapat memasukkan angka sebanyak jumlah yang kita masukkan di dalam elemen matriks pertama tadi. Misalnya kita masukkan elemennya itu ada sebanyak 2, maka kita akan dapat memasukkan sebanyak 2 kali. Begitu juga untuk elemen matriks kedua. Kemudian seluruh matriks dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil. Selanjutnya adalah percabangan pilihan kedua. Sama seperti pilihan pertama, namun di sini yang dicari merupakan pengurangan matriks. Kemudian di sini terdapat pengulangan do dan juga while. Jika kita menekan kata Y, maka program akan kembali ke awal sehingga dapat memulainya ulang.
Namun jika kita memilih di luar dari pilihan, maka akan terdapat tulisan program tidak dapat dijalankan. Jika kita ingin mengulangnya, maka akan dapat menekan tongkat tombol Y dan program akan kembali seperti semula. Untuk array-nya sendiri, dalam hal ini matriks itu menggunakan array dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Di sini terdapat eh, deklarasi matriks 10, 10 dengan artian array-nya itu hingga batas 10 kali 10. Selanjutnya adalah program untuk hambatan. Sama seperti program untuk matriks, di sini terdapat pilihan, namun di sini hanya terdapat dua pilihan, yaitu hambatan seri dan juga hambatan paralel. Kemudian untuk hambatan seri ini terdapat ulangan for, di mana kita masukkan jumlah berapa hambatan yang akan kita masukkan, kemudian kita masukkan nominal untuk setiap hambatan, hingga didapat jumlah hambatan total lalu sebagai berikut. Kemudian dalam hal ini kita menggunakan double untuk sebagai deklarasi, dikarenakan hambatan yang kita masukkan itu dapat berupa desimal dan juga bilangan tidak desimal. Oke, kemudian berikut adalah proses ketika program dijalankan. Yang pertama adalah program matriks. Nah, jika kita memilih angka 1, maka akan keluar jumlah matriks. Kita masukkan jumlah baris matriks, yaitu misalnya 2 kali 2. Kemudian kita masukkan elemen matriks yang pertama, yaitu misalnya 2, 1, 3, dan juga 4. Kemudian masukkan elemen matriks kedua, misalnya 6, 9, 10, dan juga 7. Kemudian dapatkan hasil dari jumlah matriks. Misalnya kita masukkan, kemudian jika kita memilih pilihan kedua, kita masukkan sembarang angka. Maka akan diperoleh hasil pengurangan kedua matriks. Dan jika kita memasukkan angka di luar dari situ, maka program tidak dapat jalankan dan terdapat perintah untuk mengulangi jika kita menekannya. Oke, selanjutnya adalah untuk program kedua. Sama seperti program pertama, sini juga memiliki pilihan, namun dapat hanya dua pilihan, yaitu hambatan seri dan juga hambatan paralel.
Nah, jika kita milih pilihan pertama, kita masukkan berapa banyak jumlah hambatan. Misalnya kita masukkan 4, maka kita mendapat masukan sebanyak 4 hambatan. Kemudian dapatkan hasil. Begitu juga dengan pilihan kedua. Sesuai dengan rumus untuk mencari hambatan total paralel. Oke, demikianlah presentasi untuk program C++ tugas besar PKS. Sekian dan terima kasih.